info nih yang digembar-gemborkan oleh si Bahar. Kalau seandainya dia berhenti membahas pemerintah, ya, dia akan dibayar triliunan, saudara. Triliunan itu berapa nolnya ya kalau triliunan? Wow, triliunan. Wow, 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 wow. Kalau miliar nolnya 9. Kalau triliunan nolnya berapa itu? 12. Berapa nolnya kalau triliun? Yang pasti ceritanya anak tolak. Anak tolak. Anak itu lebih mementingkan jual jigong, malak orang, minta-minta sama budak, iuran dari tempat maksiat, itu lebih halal. Model kayak gitu kalian percaya? Boro-boro nggak percaya sama sekali, Bang TIJ. Boro-boro nggak sama sekali nggak percaya gua. Bukan berarti saya itu nggak percaya sama Habib Bahar Bin Smith ya. Semua Habib nggak percaya gua. Karena apa? Gua bilang nggak percaya TIJ karena banyaknya itu Habib-Habib gedabrus semua. Makanya gua bukan berarti nggak percaya sama Habib Bahar Bin Smith aja. Semua Habib gua nggak percaya. Banyak yang gedabrus, omongannya nggak sinkron. Moncong kayak gitu kalian percaya? Nggak percaya TJ, orang gua bilang nggak percaya. Lanjut. Nanti kita main logika ya. Oke siap TJ, kita main logika aja. Oke, tapi entahlah para mukibinnya itu masuk ke akal apa enggaknya, entahlah, terserah mereka lah. Karena setahu gue sendiri itu para mukibin Habib itu otaknya pada dangkal-dangkal semua TJ, jadi nggak ada yang cerdas. Sekaligus para Habibnya juga nggak ada yang cerdas, nggak ada yang pintar satupun juga. Gitu. Ini kita puter dulu video dia. Kalau mau itu pesantren nggak pakai apa namanya semen, pakai emas saya pakai. Kalau saya mau terima. Wow, pakai emas. Buset. Emang ada pesantren yang terbuatnya dari emas? Nggak ada tuh. Kedabrus luhar. Omongannya nggak sinkron luhar. Bahar. Dari pejabat. Oh, kalau mau terima dana dari pejabat, itu pesantren dari emas dia bikin. Bukan dari semen. Emang ada pesantren di Indonesia yang kiainya atau habibnya dekat dengan pemerintah yang buat pesantren dari emas? Nggak ada TJ, nggak ada. Nggak ada. Kayaknya belum ada. Perbandingannya seperti itu. Kalau memang itu nyata, sudah ada dong yang dekat dengan Betul TJ, betul. pemerintah hari ini yang bikin pondoknya dari emas. Jigong kali, kuning. Betul, jigong. Betul, jigong. Tapi TIJ, yang gua nggak habis pikirnya itu makanan dari Habib ya udah gigitan dikasih. Gila, sebagai jadi mukhibinnya di mana gitu ya otaknya ya. Orang makanan bekas gigitan dimakan lagi.
dikasihin terus lalu diterima sama Muhibin Habib. Itu yang gua nggak habis pikir, TJ. Aduh, kacau balau kan, TJ. Jijik bagi gua, orang bekas gigitan. Koneng. Pejabat. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya? Bawa 3 cek. Berapa banyak? Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke ente bawa cek? Cek dari Inggris, pound sterling. Wah, cek dari Inggris. Mata uang bukan cek, Bahar. Ngerti, Har? Masih aja blow on lu. Katanya pesantren mondok 8 tahun, tapi gak ada pinter-pinternya. Ngaku katanya mondok sampai 8 tahun, tapi ilmu kagak ada. Masih aja blow on. Dungu, dasar dungu lu, Har. Pound sterling. Mata uang kali. Cek dolar Amerika. Sama Mata uang bukan cek. Betul, TJ, mata uang bukan cek. cek BCA Indonesia. BCA itu, Har, bukan Indonesia, Bahar. BCA itu Bank Sentral Asia, ngerti, Har? Aduh, masih aja dungu lu. Bego, tolol. BCA bukan Indonesia, tapi Asia. Bank Sentral Asia. Betul, TJ, betul. Cek kosong. Beb, Bukan cek kosong. Kalau cek kosong masih mending lah bisa ditulis. Betul, TJ. Kalau cek kosong masih bisa ditulis. Tapi ini omong kosong. Bukan hanya Habib Bahar bin Smith aja yang ngomong kosong, semua Habib omong kosong semua kalau bagi gua. Ini omong kosong. Habib mau berapa? Puluh triliun, ratus triliun, tulis. Ratus triliun tulis, saudara. Ratus triliun. Berapa lagi itu nolnya itu? Yang penting Habib diem-diem aja di pondok, nggak usah ceramah bahas-bahas pemerintah. Pondok Habib kami bangun semewah mungkin. Apa yang Habib mau kami kasih? Apa jawaban anak? Mohon maaf, saya nggak bisa kalian beli. Kalau Ustadz Kiai Habib yang lain mungkin bisa kalian beli. Bahar bin Smith sampai mati nggak bakal kalian bisa beli. Kalau saya mau, Bukan nggak dibeli, bukan nggak dijual. Memang nggak laku, Har. Nih, mari kita berlogika. Model si Bahar, mata duitan, Mata selangkangan. mata selangkangan, suka pansos sana sini, nggak ngomongin Jokowi, nggak makan. Ada, kalian percaya nggak ada pejabat datang ke pondok dia nawarin uang triliunan? Kalau memang ada, sudah ditunjuk orangnya siapa, yang nyuruh siapa, perwakilan siapa, pasti akan diumbar oleh dia. Cuman karena nggak ada, sama seperti non muslim di Thailand yang simpan foto Habib Umar, kagak ada. Kagak ada. Kagak ada. Kagak ada. Misalnya TIJ dulu pernah disogok oleh dukun. Nggak banyak-banyak, 200 juta, 300 juta, nawarin. Jelas orangnya dikirim siapa? Namanya Andre. Orang BAT FPI di Malang, Jawa Timur. Dia datang ke Aceh. Ada foto dan live bersama saya, walaupun di live tidak ada pembahasan uang.
Saya Kata-kata hari ini buat Habib, kata-kata ini. Ngantuk. tanya nih sama si Bahar, tolong dong, siapa dari perwakilan pemerintah atau siapa pejabat yang mau menyuap kamu dengan nominal triliunan? Kalau kamu mendiamkan itu, tidak kamu kasih tahu kepada kita, berarti kamu membiarkan praktik korupsi. Dari mana pejabat uang triliunan untuk nyuap kamu kalau bukan dari hasil korupsi? Nah, tuh PR buat kau. Biar saya laporin dia, biar diperiksa oleh KPK. Saya tidak punya corong untuk turun ke lapangan seperti kalian. Siapa Bahar yang ratusan triliunan mau menyuap kamu itu siapa? Saya sendiri yang akan buat laporan nanti untuk KPK supaya ditindaklanjuti upaya sogok, upaya suap. Kalau ngomong itu mikir, jangan selalu pasang tali jemuran di leher. Kalau memang beneran ada yang suap si Bahar, saya pastikan 1 minggu orang itu sudah pakai pakaian oren. Berani nggak lu Har? Gue tantang. Gak bakalan berani TIJ, ditantang pun juga. Kalau si Bahar itu bacotnya doang yang gede, tapi nyalin gak sinkron. Kan katanya berjuang demi rakyat, katanya ingin membasmi korupsi. Masa lu diam-diam baik, orang pingin nyogok, orang pingin nyuap? Itu parah itu, ratusan triliunan pingin nyogok si Bahar. Duit dari mana? Tolong sebutkan siapa orangnya. Kalau kau berani sebutkan orangnya siapa Har, ya, kalau kau berani sebutkan orangnya siapa, kasih waktu 1 minggu, orangnya bakal digelandang. Tapi nggak ada, itu cuman ngarang, biar saya seolah-olah orang penting. Logika kedua nih, pejabat mau nyuap si Bahar. Untuk apa? Selama ini pemerintah tidak pernah merasa terganggu dengan kehadiran kelompok si Bahar. Enggak. Betul. Enggak terasa terganggu, betul TIJ. Enggak terganggu. Justru si Bahar yang merasa terganggu dengan pemerintah. Seharusnya si Bahar dong nyuap pemerintah, bukan pemerintah nyuap si Bahar. Kan aneh. Mereka koar-koar pemenangan pemilu 2 periode. Periode pertama gagal, periode kedua gagal. Apakah berpengaruh mereka? Tidak terpengaruh sama sekali. Kemudian gonggongan si Bahar, gonggongan si Rizik tidak membawa dampak apa-apa Betul. terhadap pemerintah. Justru ormas si Rizik dibubarkan. Betul, ormasnya dibubarkan karena ormas bajingan yang namanya ormas FPI itu. Ormas bajingan. Dibubarkan dengan mudah, gamblang. Terus ngapain nyogok dia sampai triliunan, ratusan triliunan? Buat apa? Coba yang membuat pemerintah ketakutan ke si Bahar, takut kalau si Bahar ngebacot, sehingga dia harus bisa dibayar, harus dibayar ratusan triliunan. Kenapa? Yang merugikan pemerintah apa? Pemerintah tidak rugi dengan tindakan si Bahar. Yang dia rugikan adalah masyarakat.
yang ditipu, yang dibodohi, ya, yang diadu domba. Masyarakat mana ada rugi? Pemerintah mana ada rugi? Mau dia koar-koar sehari suntuk, mau dia koar-koar sebulan penuh, mau dia koar-koar non-stop 1 tahun, kan nggak ada hasil apa-apa. Tidak ada merugikan pemerintah sama sekali. Tapi kalau yang melanggar hukum, misalnya nuduh Jokowi ijazah palsu, ditindaklanjuti, ya wajar. Mikir dak, mikir.